Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan saya Agus Ria. Nah, hari ini saya akan membahas materi tentang adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial ini adalah materi PAI bab 8 kelas 11 semester 2. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita saksikan videonya. Jadi ini adalah pembahasan mengenai adab menggunakan media sosial. Jadi ini adalah rangkaiannya apa-apa yang akan dibahas pada pembahasan adab menggunakan media sosial. Yang pertama adalah pentingnya adab menggunakan media sosial. Kemudian pengertian adab menggunakan media sosial. Selanjutnya dalil nadli adab menggunakan media sosial dan yang terakhir adalah adab menggunakan media sosial. Selanjutnya, mengapa adab bermedia sosial itu penting? Oke, kita akan membahas mengapa adab media sosial itu penting. Pentingnya adab menggunakan media sosial karena seiring dengan perkembangan teknologi dan internet telah menghubungkan setiap manusia ke dalam dunia baru, yaitu dunia tanpa batas. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak negatif dan positif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan mendapatkan informasi baru dan bermanfaat untuk media pembelajaran dan bisnis. Medsos juga terdapat dampak negatif bagi penggunanya. Seperti apa dampak negatifnya itu? Yaitu adanya berita hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan banyak lagi macamnya. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian adab menggunakan media sosial. Bagaimana adab pengertian adab menggunakan media sosial? Jadi ada secara bahasa dan ada juga secara istilah. Nah, secara bahasa adab berarti adat istiadat, ia menunjukkan suatu kebiasaan etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Dan secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas, yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Nah, dari penjelasan tersebut, maksud dari menggunakan media sosial adalah pola perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah dalil nadli adab menggunakan media sosial. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dalil nadli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita akan bahas tentang adab menggunakan media sosial. Nah, adab menggunakan media sosial sangat penting agar komunikasi tetap sehat, sopan, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, salah satu yang pertama untuk adab menggunakan media sosial adalah niat yang baik. Jadi ketika kita niat yang baik, bukan hanya diri kita yang akan merasakan dampaknya, tapi orang lain pun akan terinspirasi untuk berbuat lebih baik. Jadi penting untuk selalu memulai dengan niat yang lurus dan positif saat berinteraksi di media sosial. Sebagaimana juga kita sebagai umat Islam, kita harus senantiasa memulai segala sesuatunya itu dengan niat yang baik. Adab yang selanjutnya adalah memilih teman yang baik.
Memilih teman yang baik adalah salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, terutama di dunia media sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia media sosial ini banyak hal-hal yang bersifat eh, ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Jadi kita harus pandai-pandai memilih teman. Nah, teman yang baik bisa memberikan dukungan positif, membantu kita untuk berkembang dan memberi pengaruh yang membangun. Dan ketika memilih teman baik di dunia nyata maupun di media sosial, pastikan hubungan itu saling menguntungkan dan memberi dampak positif. Dengan teman yang baik kita bisa berkembang lebih baik dan lebih bahagia. Dan kita juga akan menjadi lebih positif ketika kita berteman dengan orang-orang yang positif. Adab media sosial selanjutnya yaitu meneliti fakta atau kebenaran informasi yang telah diterima. Meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima sangat penting, terutama di era digital di mana informasi tersebar sangat cepat dan bisa saja tidak akurat. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima menurut saya, yaitu cek sumber informasinya dulu. Jadi pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Cari tahu apakah sumber tersebut memiliki reputasi yang baik atau dikenal dalam bidangnya. Kemudian yang kedua itu adalah verifikasi dengan sumber lain. Jangan hanya mengandalkan satu sumber, coba cari informasi yang sama di berbagai platform untuk situs web yang terpercaya untuk melihat apakah informasi tersebut konsisten. Kemudian yang ketiga, periksa tanggal dan konteks. Pastikan bahwa informasi yang diterima adalah terbaru dan relevan dengan konteks saat ini. Terkadang berita lama bisa saja diangkat kembali dengan konteks yang berbeda. Kemudian yang keempat, cek fakta melalui situs pemeriksaan fakta. Ada banyak situs yang dirancang untuk memverifikasi kebenaran informasi seperti Sinopes, Tranbex Hoax atau Kominfo di Indonesia. Situs-situs ini dapat membantu untuk mengecek apakah suatu klaim benar atau hoaks. Kemudian yang kelima, analisis apakah ada bias. Setiap sumber bisa saja memiliki bias tertentu. Periksa apakah informasi yang diterima mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi ataukah keuntungan pribadi. Kemudian yang keenam, gunakan logika dan nalar. Pertimbangkan apakah informasi yang diterima masuk akal dan sesuai dengan pengetahuan umum yang telah terbukti. Adab yang selanjutnya yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa dan manipulasi. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa berarti kita harus menyampaikan informasi dengan jujur, objektif, dan sesuai dengan kenyataan tanpa memanipulasi atau mengubah-ubah fakta. Jadi ada beberapa cara untuk menyampaikan informasi secara jujur tanpa rekayasa. Yang pertama, pahami informasi dengan baik. Sebelum menyampaikan informasi, pastikan kita benar-benar memahami fakta dan konteksnya. Jangan hanya mengandalkan pemahaman sepintas atau asumsi pribadi. Selanjutnya yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan tepat, yaitu hindari menggunakan bahasa yang ambigu atau yang dapat menyesatkan pendengar. Pastikan kalimat yang digunakan tidak memiliki interpretasi ganda. Kemudian yang ketiga, hindari penambahan opini pribadi yang tidak relevan. Saat menyampaikan informasi, pisahkan antara fakta dan opini pribadi. Jangan menyisipkan pendapat atau asumsi yang bisa merubah esensi
informasi. Kemudian yang keempat, periksa kebenaran sumber. Pastikan informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang terpercaya dan sudah diverifikasi kebenarannya. Jika ragu, selalu pastikan dengan sumber yang lain sebelum menyebarkannya. Kemudian yang kelima, tidak mengubah atau menyembunyikan detail penting. Jangan menghilangkan atau merubah bagian dari informasi yang penting hanya untuk membuat cerita lebih menarik atau lebih menguntungkan. Kemudian yang keenam, bersikap transparan. Jika ada ketidakpastian atau hal yang tidak diketahui, sebaiknya disampaikan dengan jelas agar pendengar atau pembaca tahu bahwa informasi yang diberikan tidak 100% pasti. Adab selanjutnya yaitu mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan adalah salah satu cara yang efektif untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis. Ada beberapa cara untuk mengajak orang lain menuju kebaikan. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Jadi tindakan yang lebih akurat daripada kata-kata. Jika kita ingin mengajak orang untuk berbuat baik, kita harus terlebih dahulu menunjukkan perilaku yang baik dengan menjadi teladan orang lain lebih mungkin terinspirasi untuk mengikuti jejak kita. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang lembut dan bijaksana. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman yang jelas. Kemudian yang keempat, mengajak dengan kasih sayang dan empati. Kemudian yang kelima, menggunakan platform yang tepat. Misalnya, jika ingin mengajak kebaikan di media sosial, kita bisa menyebarkan konten positif, berbagi kisah inspiratif, atau berdiskusi secara konstruktif mengenai topik yang diberikan tanpa dampak memberikan dampak baik bagi orang lain. Kemudian yang keenam, berdoa untuk kebaikan bersama. Adab menggunakan media sosial yang selanjutnya yaitu menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Nah, mengapa penting menyampaikan informasi dengan cara yang baik? Yang pertama, agar membangun hubungan yang positif. Dengan komunikasi yang baik akan membangun hubungan yang positif dengan sesama pengguna media sosial. Kemudian mencegah kesalahpahaman. Jadi penyampaian informasi yang jelas dan sopan akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan online yang sehat. Nah, dengan berkomunikasi yang baik, kita turut serta menciptakan lingkungan online yang positif dan nyaman bagi semua orang. Kemudian meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan dengan baik dan didukung oleh fakta akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Adab menggunakan media sosial selanjutnya adalah dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Nah, media sosial adalah ruang publik di mana berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda berinteraksi. Penggunaan bahasa yang menyinggung atau menghina dapat menimbulkan dampak negatif yang serius seperti misalnya mencemarkan nama baik, kemudian menimbulkan permusuhan, menciptakan lingkungan online yang toksik, kemudian menyebarkan kebencian. Jadi ada beberapa contoh bahasa yang perlu dihindari. Contohnya misalnya kayak kata-kata kasar, kata-kata atau kata-kata kotor, kemudian eh, penghinaan terhadap ras, agama, suku atau golongan. Selanjutnya serangan pribadi atau ancaman kekerasan ataukah penyebaran hoaks atau informasi yang palsu. Selanjutnya yaitu adab media sosial selanjutnya yaitu bersikap bijak. Nah, mengapa perlu bersifat bijak? Sebagaimana yang kita ketahui adalah bersikap bijak berarti bertindak secara cermat, kemudian penuh dengan pertimbangan dan sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Seseorang yang bijak mampu mengambil keputusan yang tepat, kemudian memecahkan masalah dengan efektif dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, dengan kita bersifat bijak, maka kita akan
akan memudahkan dalam mengambil keputusan, kemudian meningkatkan kualitas hubungan, selanjutnya menghindari konflik, dan mencapai kesuksesan. Yang terakhir dari adab menggunakan media sosial yaitu eh, dapat mengambil hikmah kebaikan. Nah, media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Dengan mengambil hikmah kebaikan dari konten yang kita konsumsi, kita dapat mengubah media menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi cukup untuk pembahasan adab menggunakan media sosial. Semoga kita senantiasa berkata yang positif, tidak lagi menyebarkan berita-berita yang tidak bagus, kemudian berita-berita yang hoaks. Kita menjadi sosok eh, pengguna media sosial yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga dengan adab menggunakan media sosial, kita dapat menggunakan media sosial dengan sebaiknya. Cukup untuk pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.